Hai semua, perkenalkan nama saya Martin Luther Sirait dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902150110. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas mingguan matematika bisnis. Yang pertama, ada hitunglah nilai dari A 5% di bawah 100 dari 190.000. Jawabannya 5% per 100 dikurang 5% dikali 100. 5% per 100 dikurang 5 sama dengan 5% per 95%. Kenapa 95%? Karena 100 dikurang 5% sama dengan 95% dikali 100. Maka hasilnya adalah 5.263.158. Berikutnya B 12% di bawah 100 dari 264.000. Jawabannya adalah 264.000 dikali 12% sama dengan 264.000 dikali 12 per 100 sama dengan 264.000 dibagi 100 dikali 12%. Maka hasilnya adalah 2.640 dikali 12 sama dengan 31.680. Lanjut C 10% di atas 100 dari Rp 125.000. Jawabannya adalah 100 per 100, 10 per 100 dikali 125.000 dikurang 12,500%. Maka jawabannya adalah 112,500. Ada D 50% di atas 100 dari 600.000. Jawabannya adalah 750 per 100 dikali 600.000 sama dengan 4.500.000. Berikutnya nomor 2. Della meminjam uang kepada Bayu dengan sistem diskonto 10%. Apabila pada waktu melakukan pinjaman itu Della hanya menerima 54 juta. Berapakah besar pokok pinjaman Della itu? Jawabannya harga diskonto sama dengan harga asli. Maka 100% dikurang diskonto sama dengan 5.400.000 sama dengan dikali 100% dikurang 10%. 100% dikurang 10% itu adalah 9%, maka 5.400.000 sama dengan 100 dikurang 10 sama dengan 9 per 10. Maka 5.400.000 sama dengan 10 per 9 dan 6 juta dikali 10%, maka pinjaman pokok Della adalah 60 juta. Yang ketiga, Jessica membeli sepasang sepatu di sebuah toko sepatu. Harga yang tertera pada label sepatu itu adalah 47.600.000. Jika pembelian diberikan diskon 15%, berapa rupiahkah jenis harus membayar sepasang sepatu itu? Jawabannya adalah 47.600.000, itu adalah harga awal. Maka dia mendapatkan diskon sebesar 15%. Maka 47.600.000 dikurang 15% sama dengan 15% itu sama dengan 15.000 jika dirupiahkan, karena 1% itu adalah 1.000, karena persenan itu adalah per 100. Maka nilai harga awal sepatu tersebut sebesar 47.600.000 dikurang 15.000 itu menjadi 32.600.000. Maka Jesse cukup membayar sebesar 32.600.000. Lanjut soal nomor 4. Tuan Evan meminjam uang kepada Tuan Gunawan. Pinjaman itu dikenakan bunga 18% setahun. Pada waktu peminjaman, Tuan Evan hanya menerima 164 juta setelah diskonto. Jawabannya adalah 164 juta dikali 18% sama dengan 29.520.000. Itu adalah bunganya. Bunga dari 164 juta dikali 18% bunganya itu sama dengan jadi 29.520.000. Maka pinjaman awal sebesar 164 juta ribu, maka ditambah bunga tersebut 29.520.000 menjadi 193.520.000. Maka Tuan Evan meminjam uang sebesar 164 juta karena dikenakan bunga 18%. Tuan Evan akan mengembalikan uang menjadi sebesar 193.520.000. Ada lanjut soal nomor 5. Berapa rupiahkah uang yang harus dikembalikan Tuan Evan kepada Tuan Gunawan setelah masa pinjaman 1 tahun? Jawabannya adalah tetap 193 juta
520.000 karena Tuan Evan memberikan atau mengenakan bunga 18% per tahun. Lanjut nomor 6, jika setelah 4 bulan sejak pinjaman itu diterima, Tuan Evan sudah mengembalikan pinjaman itu, berapa rupiahkah yang harus dikembalikan pinjaman tersebut? Jawabannya tetap 193.520 karena sistemnya adalah sistem diskonto, yang dimana sistem diskonto telah ditetapkan persenannya jika selama 1 tahun jangka yang diberikan atau tempo yang diberikan itu sebesar 18%, maka jika Tuan Evan mengembalikan sebelum jatuh tempo 1 tahun, itu tetap dikenakan 18%, yaitu 193.520.000. Kecuali jika Tuan Evan telat tempo membayar atau lebih dari 1 tahun, maka Tuan Evan akan dikenakan denda atau penambahan waktu selama 2 tahun. Maka 2 tahun akan dikalikan di 2 kali 18%. Maka bunganya akan dikenakan 2 kali lipat. Lanjut nomor 7, suatu modal disimpan di bank dengan suku bunga tunggal 15% setahun. Jika setelah 1 tahun modal itu menjadi 460 juta, maka berapakah besar modal yang disimpan setahun yang lalu? Jawabannya adalah 40 juta dikali 15% sama dengan 460 juta. Maka pinjaman awalnya sebesar 40 juta. Karena 40 juta dikali 15% itu sama dengan 460.000. Dan setelah 1 tahun modal itu menjadi 460.000 karena dikenakan bunga 15% dalam jangka 1 tahun. Lanjut nomor 8, pada tanggal 10 April 2004, Angki meminjam uang kepada Hendra dengan bunga tunggal 12% setahun. Ternyata pada tanggal 8 Juni 2004, Angki harus mengembalikan pinjaman tersebut berikut bunganya sejumlah 307.500. Berapakah besar pinjaman Angki pada tanggal 10 April 2004 itu dalam 1 tahun sama dengan 365 hari. Dalam 1 tahun adalah 365 hari, sedangkan Ongki harus mengembalikan pinjaman tersebut berikut dengan bunganya pada tanggal 8 Juni 2004. Sedangkan dia meminjam pada tanggal 10 April, Januari, Februari, Maret, April. Jadi hanya membutuhkan waktu selama 4 bulan, tidak sampai 1 tahun. Maka jawabannya adalah 30 juta. Karena tidak sampai setahun, bahkan setengah tahun pun tidak menjangkau. Lanjut nomor 9, pinjaman sebesar 180 juta dengan suku bunga tunggal 20% setahun. Setelah jangka waktu tertentu pinjaman itu dikembalikan berikut bunga berjumlah 184 juta. Berapa bulankah jangka waktu pinjaman tersebut? Jawabannya adalah 11 bulan. Kenapa? Karena pinjaman awal adalah 180 juta menjadi 184 juta. Sedangkan bunganya adalah sebesar 20%. Jika 180 juta dikali 20% itu tidak akan menjadi 184. Kenapa jawabannya 11 bulan? Karena bunga dari 180% hanya 4 juta. Sedangkan tempo yang diberikan adalah 12 bulan. Maka 180 juta dikali 20% itu bunga yang dihasilkan 4 juta itu dalam jangka 11 bulan. Lanjut nomor 10, seseorang meminjam uang di sebuah koperasi dengan suku bunga tunggal 20% setahun. Setelah 3 tahun, ia harus mengembalikan pinjaman itu berikut bunga berjumlah 352 juta. Berapakah besar uang yang dipinjam orang itu 3 tahun yang lalu? Jawabannya adalah 90 juta karena 90 juta dikali 3 tahun dikali 20% itu sama dengan 352 juta. Lanjut nomor 11, seseorang mempunyai hutang sebesar 1.200.000 akan dikembalikan setelah 24 bulan. Jika suku bunga 2% per bulan, maka jumlah hutang pada akhir tahun ke-24 adalah
Jawabannya adalah 1.200 dikali 2% itu sama dengan 24.000, maka 24.000 per bulan. Karena waktu yang diberikan adalah 24 bulan, maka 24.000 dikali 24 bulan sama dengan 576.000 ditambah dengan pokok atau pinjaman awal sebesar 1.200.000. Maka 1.200.000 ditambah dengan bunga selama 24 bulan sebesar 576.000 menjadi 1.776.000. Lanjut nomor 12, Dina menabung uang di bank sebesar 2 juta atas dasar bunga 15%, 5 setahun. Selama 150 hari besar bunga yang diterima Dina adalah, jawabannya tetap 2 juta. Kenapa tetap 2 juta? Karena Dina menabung uang di bank sebesar 2 juta atas dasar bunga 15,5% per tahun selama 150 hari. Besar bunga yang diterima Dina adalah setahun, sedangkan setahun adalah 300. Satu tahun itu lebih dari 360 hari atau kurang lebih 360 hari, sedangkan Dina telah mengembalikan bunga atau mengembalikan pinjamannya dalam jangka 150 hari. Jadi tidak menjangkau dalam 1 tahun, bahkan setengah tahun pun tidak menjangkau, maka dia tidak akan dikenakan bunga, melainkan tetap mengembalikan uang sebesar 2%. Karena sistem diskonto itu dikenakan bunga jika tempo telah memenuhi syarat. Begitu. Demikian penjelasan saya. Semoga dalam penjelasan saya dapat dimengerti dengan baik. Salam Martin Luther Sirait.